pembelajar, selamat bergabung kembali dalam akun YouTube Herlina Channel. Video pembelajaran kali ini berkaitan dengan mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian dengan pembahasan materi mengenai uang tunggu dan pembuatan dokumen pemberhentian pegawai. Sebelum membahas uang tunggu, perlu Anda ketahui bahwa ada dua istilah, yaitu pemberhentian sebagai PNS dan pemberhentian dari jabatan negeri. Adapun pengertian pemberhentian sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan pegawai yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai PNS. Sementara itu, pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian secara hormat dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sehingga pegawai yang bersangkutan tidak bekerja lagi pada suatu satuan organisasi tetapi berstatus PNS yang berhak menerima uang tunggu. Lalu, apakah yang dimaksud dengan uang tunggu itu? Uang tunggu adalah uang tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang sudah tidak lagi menjalankan pekerjaannya tetapi belum diberhentikan secara resmi. Uang tunggu diberikan kepada pegawai yang diberhentikan secara hormat dari jabatan negeri disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. A. Adanya penyederhanaan suatu organisasi sehingga kelebihan pegawai dan tidak dapat disalurkan pada instansi lain serta belum memenuhi syarat-syarat batas usia pensiun dan masa kerja yang ditentukan. B. Menderita sakit atau kelainan yang berbahaya bagi diri sendiri dan lingkungan kerja. C. Cuti sakit sudah berakhir tetapi belum mampu bekerja dan belum mampu memenuhi syarat-syarat pensiun. D. Setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara, pegawai tidak dipekerjakan kembali karena tidak ada lowongan dan belum memenuhi persyaratan pensiun. Uang tunggu diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dengan syarat-syarat sebagai berikut. A. Uang yang harus dibayarkan sebesar 100% dari gaji untuk tahun pertama dan 80% dari gaji untuk tahun selanjutnya. B. Besarnya uang tunggu tidak diperbolehkan kurang dari jumlah terendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Uang tunggu diberikan terhitung mulai sejak pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri. D. Pegawai yang menerima uang tunggu wajib melaporkan kepada pejabat pembina kepegawaian melalui pejabat yang berwenang paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya pemberian uang tunggu. E. Senantiasa bersedia dapat diangkat kembali jika ada lowongan jabatan negeri. Kemudian dicabut pemberian uang tunggu terhitung sejak menerima penghasilan penuh kembali sebagai pegawai negeri sipil. F. Pegawai negeri sipil penerima uang tunggu yang diangkat kembali dalam jabatan negeri dicabut pemberian uang tunggunya terhitung sejak menerima penghasilan penuh kembali sebagai pegawai negeri sipil. Uang tunggu diberikan mulai bulan berikutnya terhitung dari bulan PNS diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri. Penerima uang tunggu masih tetap berstatus sebagai PNS sehingga kepadanya diberikan kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan-tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan. Berikut adalah daftar dokumen acuan dalam penyusunan prosedur usulan pemberhentian pensiun telah mencapai atau memasuki batas usia pensiun. Rentang waktu untuk menyerahkan dokumen adalah 1 tahun sebelum pemensiunan. Permohonan ditujukan secara berjenjang, yaitu ke kecamatan terlebih dahulu, dilanjutkan ke suku dinas, ke BKD, dan terakhir ke BKN dengan lampiran sebagai berikut. Surat pengantar dari instansi tempat bekerja, salinan sah taspen yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, daftar riwayat hidup yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, salinan sah SK pengangkatan CPNS dan PNS yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, salinan sah kenaikan pangkat terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, salinan sah karis atau karsu disahkan oleh pejabat berwenang, daftar riwayat pekerjaan yang dicantumkan berurutan dari sasaran kinerja pegawai atau SKP 1 sampai terakhir, salinan sah dari SKP pertama sebagai calon pegawai atau pegawai bulanan, salinan sah dari SKP terakhir, salinan sah nomor induk pegawai atau kartu pegawai, salinan sah surat nikah, daftar susunan keluarga yang disahkan oleh lurah, salinan akta atau surat kelahiran anak yang disahkan oleh lurah, surat permintaan pembayaran pensiun pertama atau SP4, surat pernyataan bertempat tinggal setelah pensiun, surat pernyataan telah menyerahkan barang milik negara,
7 lembar pas foto terbaru ukuran 4x6 cm, dan yang terakhir adalah tiap-tiap dokumen dibuat dalam 2 rangkap. Sekian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wahai pembelajar, jangan lupa kunjungi video pembelajaran lainnya di akun YouTube Helina Channel. Tetap semangat dan jangan pantang menyerah.